مرحبا أهلا النوادي. Ada kisah Sa'id ibn Musayyib, Sayyidut Tabi'in bil Madinah. Itu beliau, di masa beliau terjadi cuaca ekstrim ya, pada waktu itu, hingga belum pernah terjadi dalam sejarah di masa itu ya. Itu Masjid Nabawi tidak lagi ada orang yang sholat, semuanya sholat di rumah karena cuaca lagi ekstrim waktu itu ya, angin yang sangat keras, kemudian sangat dingin cuaca pada waktu itu. Jadi sempat kosong tuh Masjid Nabawi di masa Imam Sa'id ibn Musayyib. Tapi Imam Sa'id ibn Musayyib ini kan terkenal memang istiqomah. Beliau itu sholat 5 waktu di Masjid Nabawi atau di tempat lain karena pernah juga dimasukkan ke penjara ya. Itu selama 40 tahun sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. 40 tahun istiqomahnya itu Al-Imam Sa'id ibn Musayyib. Nah, di cuaca ekstrim pada waktu itu tidak ada lagi manusia yang datang sholat ke Masjid Nabawi di kota Madinah. Hanya ada satu orang yang datang sholat, yaitu Imam Sa'id ibn Musayyib. Beliau seorang diri tetap istiqomah, gak peduli nih mau cuaca ekstrim atau beliau datang. Nah, luar biasanya Allah berikan keramat ya, ini bab keramat. Bab keramat, apalagi ini seorang tabi'in. Beliau datang waktu subuh. Ini muazin tidak ada. Bagaimana cara mengetahui sudah waktu subuh dan bagaimana cara beliau mendengar azan? Beliau datang ke pusaran kuburan Rasul SAW. Kemudian meletakkan telinganya di atas kuburan Nabi. Terdengar azan persis pada waktunya, azan subuh. Oh, sudah masuk waktu, beliau sholat. Duhur beliau kembali lagi ke masjid, dengar azannya, demikian juga meletakkan telinga di atas kuburan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kuburan Nabi terdengar ada orang azan, dan itu sesuai dengan waktu sholat 5 waktu. Ini keramat ya, karamah kepada Al-Imam Sa'id ibn Musayyib yang istiqomah sholat 5 waktu di masjid, sehingga muadzin pun tidak ada. Allah kirimkan muadzin di dalam kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, dengar waktu sholat di dalam kuburan Rasul SAW. Dulu juga ada tokoh sufi. Tokoh sufi ini terkenal di Mesir, di Iskandaria. Namanya Al-Imam Syekh Yaqut Al-Arshi. Beliau adalah penerus Tariqah Saziliyah yang beliau wariskan dari guru beliau Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, dari gurunya Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Ini Syekh Yaqut Al-Arshi, kelahiran tahun 627 Hijriah, wafat 732 Hijriah. Lahir di Habasyah, di Ethiopia. Kemudian wafat di Mesir, di Iskandaria, tahun 732 Hijriah. Sampai sekarang terkenal tempat ya kuburan beliau. Kemudian ada masjid beliau. Masjid beliau dibangun di Iskandaria. Beliau salah satu mursyid Tariqah Saziliyah. Beliau terkenal dengan keramat hingga diberikan nama Al-Arshi. Al-Arshi itu artinya arsh. Arsh ini adalah makhluk terbesar yang pernah Allah ciptakan. Arsh lebih besar dari langit dan bumi ya. Namanya arsh. Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan beliau diberikan gelar dengan Al-Arshi karena diberikan keramat oleh Allah Ta'ala, mampu mendengar suara azan di arsh yang dilantunkan oleh malaikat pemikul arsh. Jadi azan kita di dunia ini itu bersamaan dengan azan di arsh. Itu pendapat Al-Ghadi Syekh Yusuf Nabhani. Nah, malaikat yang memikul arsh itu disebutkan di dalam Al-Quran ada 8. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Malaikat bertebaran di seluruh langit
Dan malaikat yang tugasnya memikul arsy-Nya Allah itu ada 8. Allah sebutkan di atas mereka itu mereka pikul arsy, ada 8. Jadi setiap waktu sholat ini malaikat pemikul arsy azan satu malaikat azan, nanti berikut diganti lagi malaikat kedua, dan itu sesuai dengan waktu sholat 5 waktu. Itu. Jadi keramatnya beliau itu mendengar azan langsung ke arsy. Akhirnya diberikan gelar al-arsy. Ada juga yang berpendapat bahwa qalbuhu mu'allakun bil arsy wa jasaduhu fil ard. Diberikan gelar al-arsy sebab hatinya selalu terikat dengan arsy, walaupun jasadnya itu ada di bumi. Ini istimewa Syekh Yaqut Al-Arsy. Saking istimewanya beliaulah yang meneruskan Thariqah Saziliyah setelah wafat Abu Abbas Al-Mursi. Bahkan Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi menikahkan putri beliau dengan Syekh Yaqut Al-Arsy. Berarti cucunya Abu Hasan Sazili, karena Abu Abbas Al-Mursi menikah dengan putri gurunya Al-Imam Abu Hasan Sazili. Abu Abbas Al-Mursi ini orang Spanyol, ya, besar di Spanyol, tapi hijrah ke Mesir. Kibar min kibari auliya ussolihin. Beliau menikahkan putrinya dengan Syekh Yaqut Al-Arsy. Nah, Syekh Yaqut Al-Arsy ini awalnya budak, diperjualbelikan, ya. Zaman itu kan masih ada perbudakan. Jadi ceritanya ini, nama beliau ini sudah disebut oleh Imam Abu Hasan Sazili, padahal beliau belum lahir. Sudah mengatakan kepada Abu Abbas Al-Mursi bahwa ada satu nama yang nanti melanjutkan tarekat kita, nama Thariqah Saziliyah. Tapi nama ini orangnya belum lahir. Al-Imam Abu Hasan Sazili mengabarkan bahwa suatu saat dia akan bertemu denganmu dan akan melanjutkan Thariqah Saziliyah. Ditunggu-tunggu, dinantikan oleh Imam Abu Abbas Al-Mursi. Beliau dibeli oleh pedagang sebagai budak, kemudian dibawa dengan kapal. Ini Syekh Yaqut Al-Arsy. Ombak menghantam itu kapal, akhirnya terdampar di Iskandaria. Walaupun memang tujuannya ke Iskandaria, Mesir, yang membeli budak-budak itu. Budak di situ banyak. Karena di tengah lautan ombak menghantam itu kapal, maka pemilik budak-budak ini, orang kaya raya ini, dia nazar, dia bilang, ya Allah, kalau saya selamat sampai ke daratan, saya nazar, saya akan hadiahkan satu budak ini kepada ulama besar yang ada di Iskandaria, yang tidak lain pada waktu itu adalah Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Ternyata Allah selamatkan mereka, kapalnya bersandar di pelabuhan Iskandaria. Kemudian beliau segera memilih budak yang akan dihadiahkan kepada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Pilihan pertama adalah Yaqut, Syekh Yaqut Al-Arsy. Ternyata dilihat tubuhnya ada penyakit kusta. Kata pemilik budak ini, bagaimana saya mau hadiahkan kepada Said Abbas Al-Mursi budak yang sakit, kan? Saya harus cari budak yang sehat. Sudah, akhirnya tidak jadi, batal. Padahal niat awalnya yang mau dihadiahkan adalah Yaqut Al-Arsy. Cari budak yang lain yang masih sehat. Dibawa ini budak, kemudian bertemulah dengan Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi dihadiahkan ini budak, saya hadiahkan karena saya nazar tadi kapal mau tenggelam di tengah lautan, kalau diselamatkan oleh Allah saya nazar akan hadiahkan ini kepadamu. Kata beliau, apa? Bukan yang ini. Kata Abu Abbas Al-Mursi, kamu yang saya mau terima tuh hadiah budak yang pertama tadi, bukan yang ini. Dikatakan yang mana? Yang pertama tadi, yang sakit. Akhirnya sudah ditukar lagi, dibawa Syekh Yaqut. Waktu Syekh Yaqut dibawa, beliau mengatakan, yang ini yang saya maksud, saya mau yang ini.
Setelah diberikan Syekh Yaqut Al-Arsy kepada Said Abi Abbas Al-Mursi, setelah itu beliau merdekakan dan diangkat menjadi murid, belajar. Ini luar biasa. Ternyata di Kasyaf beliau tahu ini, walaupun dianggap budak ternyata dari Afrika, ternyata asal usulnya ini adalah Ahlul Bait Rasul SAW. Makanya dia tahu, dia katakan, kamu ini bukan orang Afrika. Nah, Syekh Yaqut menyembunyikan identitas. Dia mengatakan, saya lebih senang dikenal sebagai budak daripada zuriyah Rasul SAW. Ditelusuri ternyata nasabnya ke Imam Hasan, Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Fi riwayah disebutkan begitu. Makanya ada gelar belakangan dengan Al-Quraisy. Syekh Yaqut Al-Arsy Al-Quraisy. Belajarlah beliau dengan Said Abbas Al-Mursi sampai-sampai akhirnya beliau diangkat menjadi penerus, jadi khalifahnya Abi Abbas Al-Mursi. Padahal waktu itu murid-murid beliau itu ada Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang nanti menulis kitab Al-Hikam. Begitu juga yang menulis Burdah, Imam Busiri. Ini belajar kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi. Nah, diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Mulakkin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Dalam kitab Tabaqatul Auliya, pada waktu itu lagi kumpul semuanya. Imam Ibnu Athaillah Sakandari ada, Imam Busiri juga ada, Syekh Yaqut Al-Arsy juga ada. Kemudian sang guru Imam Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, is'alu ma syi'tum yuhaqqiqullah lakum. Silakan kalian minta doa kepada Allah apapun itu yang kalian mau. Insyaallah doa kalian akan dikabul. Saat ini juga kata Imam Abu Abbas Al-Mursi. Kemudian Imam Ibnu Athaillah Sakandari berdoa. Dilafadzkan itu doa. Saya meminta tanfatihah ya, tanfatihah ya nabiul hikmah min qalbi. Saya minta agar Allah bukakan dalam hati saya sumber-sumber hikmah, dan saya mampu menjelaskan dengan ringkas dan dengan sederhana. Akhirnya dikabul doanya. Setelah itu beliau pulang, ditulislah kitab Al-Hikam. Imam Al-Busiri berdoa meminta agar Allah Ta'ala gabulkan keinginan beliau untuk menulis syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditulis oleh penyair manapun sebelumnya dan sesudahnya. Dia kembali pulang sakit ya, falij, lumpuh sebelah, mimpi Nabi SAW. Mulailah saat itu menulis kitab Burdah. Dan yang terakhir Syekh Yaqut Al-Arsy, beliau meminta, saya ingin menjadi seperti engkau wahai guru. Gitu. Itu saja. Saya minta ingin menjadi seperti engkau. Kemudian Imam Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, berarti engkau nanti menjadi penerusku yang melanjutkan thariqah sang guru ya, Abu Hasan Sazili, yaitu at-thariqah Saziliyah. Ternyata benar. Setelah itu yang menjadi khalifah thariqah Saziliyah adalah Syekh Yaqut Al-Arsy. Syekh Yaqut Al-Arsy diceritakan dalam kitab Tabaqatus Syaziliyah, pernah seekor burung datang tuh. Kemudian burung itu hinggap di bahu beliau. Seakan-akan terjadi obrolan, ini burung seperti berbicara. Ternyata apa? Dikabarkan bahwa ada muadzin di satu masjid jame, masih di wilayah Mesir, itu punya kebiasaan sering cari anak burung untuk dimakan. Nah, pada waktu itu ini induknya nih, burung nih. Dia punya anak-anak ini dimakan oleh muadzin itu yang ada di masjid jame. Maka burung ini lapor kepada Imam Abu Hasan Syekh Yaqut Al-Arsy. Setelah mendengar itu, beliau pergi ke masjid tersebut, menghampiri muadzin itu. Dipanggil muadzin tersebut, benar kamu sering makan anak burung? Dia bilang, iya benar. Kenapa?
Kata Syekh Yakut, induknya lapor ke saya. Itu satu perbuatan yang tidak baik, ya, karena masih anak-anak itu burung. Muazin melakukan itu karena tidak sengaja, tidak sadar, tidak tahu hukumnya, mungkin haram. Beliau tidak tahu ini apakah haram apa halal. Ketika mendengar ucapan itu, ia menangis di hadapan Syekh Yakut Al-Arsy. Kemudian setelah itu tidak pernah lagi dia memakan anak burung. Nah, ini keramat daripada Syekh Yakut Al-Arsy. Ada juga cerita yang diriwayatkan langsung oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini tercantum di dalam kitab Minanul Kubra. Ya, Lataiful Minan Al-Kubra. Lataiful Minan Al-Kubra, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Jadi di satu majlisnya Said Abu Abbas Al-Mursi sedang mengajar, hadir para ulama pada waktu itu banyak. Ulama-ulama besar. Ya, ada Imam Busiri hadir, ada Syekh Yakut Al-Arsy hadir, Ibnu Athaillah Sakandari hadir karena beliau yang meriwayatkan, dan para ulama ahli fikih hadir semua. Di tengah-tengah beliau mengajar, ada seorang ahli fikih di tengah-tengah mengajar memprotes, bilang mohon maaf itu keliru, begitu di majelis ini. Ini pendapat itu keliru. Yang benar itu begini. Ini kitabnya seperti ini. Jadi ini bukan memberikan koreksi, tapi mempermalukan orang. Kan bisa selesai majlis, nanti bicara empat mata, nanti besoknya kan bisa dia koreksi. Nah, memang niatnya ingin untuk menunjukkan bahwa saya ini orang alim, begitu. Karena waktu itu nama besar Abu Abbas Al-Mursi di Iskandaria khususnya itu sebagai salah satu ulama yang sangat terkenal. Dan sufi itu bukan orang yang tidak paham ilmu syariat. Justru sufi itu orang yang paling paham tentang ilmu syariat. Makanya definisi sufi ini kan ada ratusan definisi. Kalau kita membuka kitabnya Ibnu Faris dan juga Ibnu Mulakin, di mukadimah kitab mereka mengatakan bahwa sufi itu definisinya ratusan. Tapi dari sekian banyak definisi sufi, yang paling mudah untuk difahami siapa itu sufi? Itu keterangan dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengatakan yang namanya sufi itu al-alim al-amil bi ilmihi ala wajhil ikhlas. Itu aja. Orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan keikhlasan. Itu sufi, kata beliau. Akhirnya sudah, ini ahli fikih ini dia keluarkan dalil, ya, Masya Allah. Ini bisa biar jamaah bilang, Masya Allah ya, alim ternyata ini hebatnya. Semua kitab-kitab ini alim kabir fi zamani di wilayah Mesir. Tapi dia hadapi seorang wali ada min auliyaillah yang magomnya di atas itu. Abu Abbas diam. Selesai dia terangkan, Abu Abbas menjelaskan bahwa keterangan yang saya jelaskan ini ada di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Kaget dia. Ternyata lebih alim. Dipikir sufi itu bodoh. Hanya cerita masalah akhlak, pembersihan hati, penyucian jiwa. Dalam hatinya, mungkin fikihnya bodoh dia. Itu dalam hati, itu jeleknya ilmu. Kalau gak mampu menjaga hati, ilmu bisa membuat orang sombong, kata Imam Ghazali. Selesai Abu Abbas Al-Mursi terangkan, ini dalil saya, kitab-kitab saya ini lebih banyak daripada kitabnya ahli fikih tersebut. Kemudian disuruh keluar. Murid-muridnya memerintahkan ahli fikih ini keluar. Beliau katakan apa? Keluar kamu dengan ilmumu. Dia keluar dari majlis itu, semua ilmunya hilang. Ini riwayatnya fiqh nih, riwayat dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kemudian dinukil oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, sahih, isnaduhu sahih, sanadnya sahih, bukan cerita karang-karangan. Bahkan ulama ini disebut sebagai ulama yang alim di masa itu di Mesir, menghafal Al-Quran sejak usia anak-anak 30 juz dan menghafal 18 kitab-kitab induk fikih. 18 kitab yang berjilid-jilid itu dihafal dulu. Keluar dari majlis tersebut hilang. Hatta Al-Fatihah lupa.
Hatta Al-Fatihah lupa. Hilang semua ilmu. Jadi apa? Gembel. Di jalan tukang minta-minta. Berubah drastis dari ulama besar menjadi gembel. Kenapa? Karena tadi su'ul adab kepada seorang wali. Abu Abbas Al-Mursi, kibar aulia, sampai keluar pernyataan yang memang viral pada waktu itu. Beliau katakan, kalau saya sholat 5 waktu tidak di belakang Nabi Muhammad SAW, saya bukan orang Islam. Itu pernyataan dari beliau viral waktu itu. Kalau saya sholat 5 waktu dan saya sholat bukan di belakang Nabi Muhammad SAW, maka saya tidak menganggap diri saya seorang muslim. Kibar. Syekh Yakut datang. Syekh Yakut lihat ini ulama kok berubah. Setelah kejadian itu berubah. Beberapa waktu jadi gembel, jadi pengemis. Iba beliau kasihan. Datang kepada gurunya. Dikabarkan kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi bahwa ulama itu sudah kasihan keadaannya, sudah jadi pengemis, jadi gembel, ilmunya hilang semua, hatta surat Fatihah tidak hafal. Tolong maafkan kepada fulan bin fulan itu. Hanya Abu Abbas Al-Mursi doa kepada Allah semoga dimaafkan kesalahannya, tapi ilmunya gak bisa balik lagi. Kita Abbas bilang. Cuma Allah Ta'ala ijabah lewat mimpi. Beliau dapat isyarat bahwa hanya dikembalikan surat Fatihah dan surat Al-Falaq dan An-Nas untuk dibaca waktu sholat saja. Akhirnya ilmunya yang kembali hanya surat Fatihah, hafalan Fatihah dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan itu dibaca untuk sholat 5 waktu. Nah, itu bagaimana besarnya seorang imam besar Abu Abbas Al-Mursi, terkenal di Mesir. Tariqahnya sampai sekarang terkenal, namanya Tariqah As-Saziliyah. Nah, Syekh Yakut Al-Arsi juga memiliki murid namanya Syekh Labban. Nah, Syekh Labban ini punya konflik pribadi dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi yang ada di masa itu juga. Nah, kalau Sayyid Ahmad Al-Badawi ini Tariqah Badawiyah di Mesir, di Tamta. Jadi ada masalah. Nah, ini orang-orang sufi, mereka punya level itu istimewa. Sufi-sufi yang asli ya, karena ada juga sufi palsu juga ada. Makanya Imam Abu Nu'aim Asbahani yang lahir tahun 336 menulis kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu salah satu alasan beliau menulis biografi para sufi, karena di zaman beliau sudah muncul sufi-sufi palsu. Padahal itu abad 3 Hijriah. Makanya beliau cantumkan biografi para sufi yang asli. Syekh Labban konflik dengan Said Ahmad Al-Badawi, kasus yang sama. Syekh Labban alim dalam ilmu syariat, sedangkan Said Ahmad Al-Badawi syariat alim, tariqah juga alim, seorang sufi. Pernah berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi riwayat. Waktu terjadi konflik, saat itu ilmunya hilang. Syekh Labban ilmunya hilang. Akhirnya datang menemui Syekh Yakut Al-Hamawi untuk meminta kepada Syekh Yakut Al-Arsi, mohon maaf, Syekh Yakut Al-Arsi untuk meminta tolong agar meminta maaf, memberikan luang agar beliau minta maaf kepada Said Ahmad Al-Badawi. Maka Syekh Yakut Al-Arsi ketemu dengan Said Ahmad Al-Badawi, kemudian meminta maaf bahwa ini murid saya, minta maaf ada punya salah sama antum begini. Kata Said Ahmad Al-Badawi, ya sudah, saya maafkan. Ketika dimaafkan, ilmunya balik semuanya. Itu. Saat itulah beliau menjadi murid Syekh Yakut Al-Arsi yang tadinya membenci para sufi, tanda kutip. Ibnu Athaillah Sekandari juga gak suka sama sufi pada waktu itu. Tapi ternyata ketika berkenalan dengan Abu Abbas Al-Mursi, dia mengetahui bahwa ini inti ilmu yang sesungguhnya, ini adalah ilmu tasawuf. Maka berubah beliau drastis dari seorang faqih mazhab Maliki, terkenal di akhir sebagai seorang sufi yang menulis kitab Al-Hikam.
Hal yang sama Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam yang awalnya menyerang para sufi, tapi ketika bertemu dengan Imam Abu Hasan Sazili, beliau berubah menjadi orang yang sangat mencintai para sufi dan tasawuf, bahkan mengambil khirqah, tarekat kepada Abu Hasan Sazili. Kitab yang beliau tulis menyerang tasawuf dan para sufi berubah. Beliau tarik semua kitab tersebut, beliau ganti dengan kitab membela ilmu tasawuf berjudul Zubdatut Tasawuf. Begitu juga Al-Imam Syekh Labban. Karena para sufi yang asli ini ilmu mereka di atas mereka semua. Gak ada sufi itu gak faham syariat, gak mungkin. Makanya di kaidah kitab Hidayatul Azkiya, ya, ada kitab tasawuf judulnya Hidayatul Azkiya. Di situ mengatakan as-syari'ah bila haqiqah atilah, wal haqiqah bila syari'ah batilah. Ya, syariat tanpa tasawuf, maknanya situ tasawuf akhlak itu macet, syariatnya macet. Atilah itu macet, tidak berjalan lancar. Wal haqiqah bila syari'ah batilah, dan bertasawuf tanpa syariat kebatilan. Itu. Jadi dua-duanya harus beriringan. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjut lagi membahas tentang hikmah daripada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.